Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu destinasi paling ikonik di Jakarta, yaitu Kota Tua. Tapi, kita nggak cuma mau bahas sejarahnya yang keren, melainkan sisi lain yang lebih misterius. Ya, kita akan mengupas tuntas berbagai cerita seram dan legenda yang menyelimuti kawasan bersejarah ini. Banyak orang percaya, di balik keindahan arsitektur kolonialnya, Kota Tua menyimpan banyak sekali kisah mistis. Siap untuk merinding bareng? Yuk, kita mulai petualangan kita menembus lorong waktu dan misteri Kota Tua Jakarta. Pertama, kita harus tahu dulu kenapa Kota Tua punya aura yang begitu kuat. Dulu, kawasan ini bernama Batavia dan menjadi pusat pemerintahan VOC di Hindia Belanda. Selama ratusan tahun, tempat ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting, mulai dari perdagangan, politik, hingga peperangan dan tragedi kemanusiaan yang menyedihkan. Bayangkan saja, berapa banyak kisah suka dan duka yang tersimpan di setiap sudut bangunan tua di sini. Energi dari masa lalu itulah yang konon masih terasa sangat kuat sampai sekarang, melahirkan berbagai cerita horor yang melegenda dari generasi ke generasi. Mari kita mulai dari spot yang paling terkenal, Museum Fathahillah atau yang dulu dikenal sebagai Stadhuis, alias Balai Kota Batavia. Bangunan megah ini punya sejarah yang kelam. Di masa lalu, bagian bawah tanahnya difungsikan sebagai penjara yang sangat tidak manusiawi. Para tahanan, baik pribumi maupun orang Eropa, disiksa dan dibiarkan mati dalam kondisi yang mengenaskan. Konon, jeritan dan rintihan kesakitan mereka masih sering terdengar di malam hari. Banyak pengunjung dan staf museum yang melaporkan mendengar suara tangisan, langkah kaki misterius, atau bahkan melihat penampakan sosok-sosok berpakaian kuno di lorong-lorong sepi. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah tentang penampakan seorang pria Belanda bertubuh tinggi yang sering muncul di dekat jendela lantai 2, seolah sedang mengawasi alun-alun. Tidak jauh dari Museum Fathahillah, ada Museum Wayang. Siapa sangka, museum yang memamerkan koleksi wayang yang indah ini juga punya cerita seramnya sendiri. Bangunan ini dulunya adalah sebuah gereja tua bernama De Oud-Hollandse Kerk. Di halaman belakangnya, terdapat makam Jan Pieters Zoon, salah satu gubernur jenderal VOC yang paling terkenal dan kontroversial. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan sosok hantu tentara tanpa kepala di sekitar area makamnya. Konon, ini adalah arwah prajurit yang dieksekusi pada masa itu. Suara gamelan yang tiba-tiba berbunyi sendiri di malam hari juga menjadi salah satu cerita yang sering dibicarakan oleh para penjaga malam. Cukup bikin bulu kuduk berdiri. Ya, sekarang, ayo kita bergeser sedikit ke Toko Merah. Bangunan dengan cat merah menyala yang sangat mencolok ini adalah salah satu bangunan tertua di Kota Tua. Sejarahnya pun panjang dan penuh tragedi. Bangunan ini pernah menjadi tempat tinggal beberapa gubernur jenderal VOC dan juga menjadi lokasi pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1740. Peristiwa yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Ribuan orang tewas secara brutal di sekitar area ini. Konon, arwah-arwah korban tragedi tersebut masih sering menampakkan diri. Pengunjung sering melaporkan mendengar suara tangisan perempuan, jeritan, dan bahkan melihat penampakan sosok noni Belanda yang katanya bunuh diri di dalam gedung ini. Aura kesedihan dan penderitaan terasa begitu kental, terutama jika kamu berada di sana saat suasana mulai sepi. Selanjutnya, kita akan menyeberang ke Jembatan Kota Intan. Ini adalah jembatan angkat tertua yang masih tersisa di Indonesia. Dengan desainnya yang unik, jembatan ini menjadi spot foto favorit banyak orang. Tapi di balik keindahannya, jembatan ini juga menyimpan kisah pilu. Konon, di masa lalu, tempat ini sering digunakan sebagai lokasi eksekusi gantung. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan sosok-sosok yang tergantung di atas jembatan pada malam hari. Ada juga cerita tentang hantu seorang gadis cantik bernama Mariam, yang katanya tewas di sekitar jembatan dan arwahnya sering muncul untuk menakut-nakuti orang yang lewat, terkadang dengan wujud yang menyeramkan. Kita lanjutkan perjalanan ke Museum Bahari. Museum yang menyimpan koleksi kelautan ini menempati bekas gudang rempah-rempah VOC. Gudang-gudang ini adalah saksi bisu kejayaan dan juga kekejaman sistem perdagangan pada masa itu. Para pekerja paksa diperlakukan dengan sangat buruk di sini. Kisah yang paling terkenal adalah penampakan hantu-hantu kuli panggul yang masih terlihat seolah-olah sedang bekerja, mengangkat karung-karung berat di malam hari. Suara rantai yang diseret dan teriakan-teriakan dalam bahasa yang tidak dikenal juga sering dilaporkan oleh penjaga keamanan. Seolah-olah, aktivitas di masa lalu itu terulang kembali saat malam tiba.
Jangan lupakan juga stasiun Jakarta Kota atau yang sering disebut stasiun Beos. Stasiun yang selalu ramai ini ternyata juga punya sisi misterius saat malam mulai larut. Beberapa cerita beredar tentang penampakan anak-anak kecil keturunan Belanda yang berlarian di peron stasiun pada tengah malam. Mereka seolah sedang bermain, tertawa, lalu menghilang begitu saja. Ada juga kisah tentang kereta hantu yang konon terkadang muncul di salah satu jalur, berhenti sejenak, lalu lenyap tanpa jejak. Para petugas dan pedagang di sekitar stasiun sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita seperti ini. Jadi, kenapa begitu banyak cerita hantu di kota tua? Selain sejarahnya yang kelam, para ahli psikologi dan para psikologi punya beberapa teori. Salah satunya adalah teori stone tape, yang beranggapan bahwa bangunan atau benda bisa merekam energi dari peristiwa emosional yang kuat, seperti kemarahan, kesedihan, atau penderitaan. Energi ini kemudian bisa diputar ulang dalam kondisi tertentu, yang kita persepsikan sebagai penampakan atau suara-suara aneh. Kawasan seperti kota tua, dengan sejarah panjang yang penuh dengan emosi ekstrem, menjadi lokasi yang sangat potensial untuk fenomena semacam ini. Tentu saja, semua cerita ini kembali pada kepercayaan masing-masing. Ada yang menganggapnya hanya sebagai bumbu cerita untuk menarik wisatawan, ada pula yang benar-benar percaya dan pernah mengalaminya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, cerita-cerita misteri ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona kota tua Jakarta. Mereka menambah lapisan makna pada setiap bangunan tua dan setiap sudut jalanan batunya. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa tempat ini bukan hanya sekadar tumpukan bata dan semen, tapi juga penyimpan memori kolektif bangsa yang panjang dan kompleks. Bagi kalian yang penasaran dan pemberani, mungkin bisa mencoba mengunjungi kota tua di malam hari. Rasakan sendiri atmosfernya yang berbeda. Siapa tahu, kalian justru mendapatkan pengalaman unik yang tak terlupakan. Tapi ingat, selalu jaga sikap dan hormati tempat tersebut, karena bagaimanapun juga, ini adalah situs warisan sejarah yang sangat berharga. Kita harus menjaga kelestariannya, baik dari segi fisik maupun dari segi cerita yang menyertainya. Nah, itu dia tadi kupas tuntas misteri-misteri yang menyelimuti kota tua Jakarta. Dari Museum Fathahillah yang angker, toko merah yang penuh tragedi, hingga jembatan kota Intan yang menyimpan kisah pilu. Setiap sudutnya punya cerita tersendiri. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian punya cerita atau pengalaman pribadi tentang keangkeran kota tua? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi dan cerita tadi bisa menambah wawasan sekaligus memberikan hiburan yang sedikit memacu adrenalinnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di petualangan misteri berikutnya. Tetap penasaran dan tetap waspada. Bye-bye.